supaya tidak di dalam suasana kegelapan, tapi harus masuk dalam suasana terang. Bagaimana dalam suasana terang? Kehidupan kita harus sampai dalam terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu harus melalui koreksi dari Tuhan. Apa koreksi dari Tuhan? Inilah yang kita sudah baca tadi dalam Wahyu pasal yang ke-11 itu. Kita ini diukur dengan ukurannya Tuhan yang bagaikan tongkat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih semuanya, kita bersyukur Tuhan pimpin kita. Saudara-saudaraku, biar kita terus setia sampai Tuhan Yesus datang, bahwa kita ini hidup ada di dalam dua hal, dalam jasmani dan dalam rohani. Di dalam jasmani kita semua sudah punya keberadaan masing-masing, sebagaimana kita dalam hidup ini, dalam setiap kesibukan kita sehari-hari, kita kerjakan semua yang baik, saudara-saudaraku. Kadang dalam pekerjaan ini, di dalam pekerjaan sehari-hari, bisa saja kita sudah bangun pagi-pagi sekali ya untuk memulaikan saudara-saudaraku. Itu kita untuk mengerjakan supaya kebutuhan jasmani kita boleh terlengkapi. Saudara-saudaraku, itu semua baik. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Tetapi satu hal yang lebih dari itu adalah hidup untuk kekekalan. Karena pekerjaan kita sehari-hari di bumi ini untuk mendapatkan kebutuhan jasmani itu sepanjang umur kita saja. Habis itu kita akan berpisah dengan semuanya. Sebagaimana kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, kita juga kembali ke tempat Tuhan sama juga tidak bawa apa-apa. Sebabnya saudara-saudaraku, ada hal yang paling penting, itulah untuk kerohanian kita. Karena kerohanian kita tidak akan ada batasnya, saudaraku. Mulai kita dalam hidup ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Dan itu sebabnya kita harus semakin mengerti bagaimana kita hidup. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, jangan kamu tanpa pengertian. Bahasa kasarnya, jangan kamu bodoh, katanya, saudaraku ya. Tapi hendaklah mengerti kehendak Tuhan. Inilah yang kita pelajari terus untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ya, harus ada ketekunan, harus ada kesetiaan. Mulai dari kita seperti lahir bayi dan itu selalu rindu makanan yang bergizi. Begitulah kita kepada firman Tuhan. Dan kalau kita setia terus, maka rohani kita sehat
bertumbuh sampai berkenan kepada Tuhan, dan kita bisa melalui semua perjalanan rohani dengan baik dan berkemenangan. Di dalam hal itu, karena kita di dalam doa penyembahan, maka saya akan ajak kita juga kembali membaca dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal yang ke-11 ini, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya rindu kita akan baca bersama-sama dengan perikop dua saksi Allah. Wahyu 11 bersama kita membaca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjaknya kota suci 42 bulan lamanya. Ini, saudara-saudaraku, adalah masa-masa terakhir pergumulan umat Tuhan yang terakhir. Jadi untuk melewati masa 3,5 tahun, itu 3,5 tahun adalah masa dari Antikris atau waktu terakhir bagi iblis mengerjakan pekerjaannya. Semua tinggal ini yang terakhir. Saudara-saudaraku, kalau biasanya yang terakhir itu orang berusaha sebaik-baik mungkin, orang yang mengerti keberhasilan, yang mengerti kemenangan. Yang terakhir itu harus paling hati-hati. Itu sebabnya sekarang kita disebut di masa-masa yang terakhir. Kenapa disebut masa-masa yang terakhir? Karena yang pertama itu masa Bapa itu mulai dari penciptaan alam semesta. Dan itu sudah ada sampai kepada bangsa-bangsa. Dan itu sampai kepada dari penciptaan kepada masa Abraham. Itu, saudara-saudaraku, itu sebagai masa awal ataupun waktu permulaan. Dan waktu pertengahan adalah mulai dari anak-anak Abraham. Sudah Tuhan memulaikan ada tata cara ibadah. Dengan intinya pada saat itu hukum Taurat. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, untuk melanjutkan hukum Taurat itu nanti berjalan terus dalam masanya anak-anak Abraham itu ada sudah mulai bangsa-bangsa bangsa-bangsa ini, karena dari Adam itu sudah begitu banyak manusia, keturunan dari Kain, keturunan dari yang lain-lain lagi semuanya, keturunan dari Nuh itu
semuanya sudah saudaraku ya. Jadi ada masa-masa kerajaan dan mereka menunggu masa yang baru, yaitu dalam kitab Perjanjian Lama bahwa diterangkan Yesus itu akan datang ke bumi. Maka Yesus datang ke bumi. Saudara-saudaraku, masa pertengahan itu sudah berakhir. Maka yang ada adalah masa yang terakhir, itu adalah masa Yesus sudah menyelesaikan penebusan dan mencurahkan Roh Kudus, dan itulah yang sampai sekarang berjalan bagi kita. Jadi yang pertama itu disebut masa Allah Bapa menyatakan diri. Dan selanjutnya masa Yesus ya, yang kedua, dan yang terakhir masa Roh Kudus. Dan itu sudah berlalu sampai sekarang sudah lebih 2000 tahun. Jadi saudara-saudaraku, sekarang adalah masa yang terakhir, sehingga kita yakin penyelesaian akan dunia ini ya sudah semakin terjadi waktunya, saudaraku. Berita-berita yang terjadi di akhir ini adalah terbakarnya sebagian kota yang ada di Amerika. Ini saudara-saudaraku, ada sebagian, saya dengar di bagian barat itu Los Angeles ya, di situ ada ya namanya juga pembuatan film ya, Hollywood. Dan dekat dengan itu tempat tamasya yang ramai agak di luar lautan, itu namanya Hawaii. Ya, ini sudah aku lihat. Kalau saya pandang-pandang dari jauh daratnya Amerika, sudah pernah ada aja yang bawa saya ke sana, lihat udah. Nah, cuma belum sampai ke Hawaii-nya. Karena itu ya masih jauh, saudaraku. Jadi disitulah ya ring satunya pertahanan Amerika. Baru terus lagi agak ke dalam, baru pertahanan yang terakhir agak di darat. Nah, ini saudara-saudaraku. Ya, kita juga mendengarkan banjir-banjir di kota suci, saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara ya. Ini banjir-banjir juga di Kalimantan juga, saudaraku. Ya, yang kalau udah sampai atap rumah banyaklah gitu. Saya lihat di berita-berita itu. Ini saudara-saudaraku ya, di pihak kejadian-kejadian. Tapi yang paling saya perhatikan adalah masa-masa kegelapan di dalam kerohanian. Masa-masa kesuraman di dalam kerohanian. Dan dalam hal itulah nanti Tuhan Yesus juga akan datang. Jadi kalau di dalam 1 Tesalonika 5, tetapi tentang masa, tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri
pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi sekarang ini kerohanian banyak sudah di dalam kegelapan. Nah, kita saudaraku harus berjaga-jaga dalam masa sekarang dan kita menjadi anak-anak terang. Artinya anak-anak terang adalah kebenaran, perbuatan-perbuatan orang kudus. Itu bagaikan linen halus yang berkilau-kilauan, kelihatan karena di dalam terang. Ini saudaraku, apapun yang berkilau-kilauan, kalau tidak di dalam terang, nggak kelihatan. Semuanya rasa hitam, gelap, saudaraku. Jadi berjaga-jaga untuk menjadi kehidupan yang jelas dan terang. Sedikit kesaksian yang namanya saya lihat di berita-berita itu, sebelum terjadinya terbakar yang mengerikan di Los Angeles, itu di situ disebut namanya Sofia, gitu katanya saudaraku ya. Dia adalah artis yang sangat terkenal untuk saat sekarang ini. Kaya, rumahnya bertingkat bagus dan di tempat yang agak tinggi. Di Amerika itu saudaraku, kalau orang punya rumah agak tinggi, wah itu rumah paling mahal itu. Bisa kelihatan umpamanya ke laut atau kelihatan ke bawah, kota-kota itu dia agak tinggi. Wah itu sangat disukai orang sana dan itu mahal sekali saudaraku. Itu rumah paling elit, paling mahal di sana. Jadi orang sana itu sukanya begitu ya. Jadi dia bisa melihat jauh-jauh. Itu saudaraku. Jadi ini Sofia ini karena dia begitu terkenal, dia tidak percaya kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dia bilang itu karena saya, dia usaha, saya memang orangnya bagus, berhasil, orangnya cantik lagi, saudara-saudaraku. Jadi dia bilang dia tidak percaya Tuhan. Ada teman-temannya bahkan yang ya suka kepada ketuhanan, dia sudah ya dinasihati, tapi dia tidak mau. Nah, karena dia tidak mau, orang-orang sudah mulai banyak yang mundur, tidak mau lagi berteman dengan dia. Tapi dia tetap keras. Waktu orang menasihatkan dia, kamu harus berserah kepada Tuhan, semua ini dari Tuhan, kamu harus ya percaya kepada Tuhan. Dia bilang tidak. Nah, sesudah itu terjadilah api. Ya, mulai dari bawah, bukan langsung ke rumah dia. Dia sudah lihat itu dari rumahnya, dia pikir begini, itu nggak sampai sini, ini tempat saya agak tinggi ini. Nah, tahu-tahu akhirnya rumahnya juga hangus, juga terbakar. Nah, begitulah saudara-saudaraku. Jadi
kita bisa berhasil dalam hal-hal yang di bumi jasmani ini. Tapi ya seperti di Matius pasal 16 itu ayat 26. Kalau ada yang mau tolong baca, boleh tolong. Matius 16 ayat 26. Iya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Jadi apa gunanya biarpun dia memiliki semua dunia ini. Namun saudaraku, selama kita di bumi ini, kita nggak boleh enak-enak juga. Tapi tidak boleh terlalu terjun semua di situ sampai tidak percaya Tuhan. Itu sebabnya berjaga-jaga. Dan usaha kita di dalam rohani berjaga-jaga supaya tidak di dalam suasana kegelapan, tapi harus masuk dalam suasana terang. Bagaimana dalam suasana terang? Kehidupan kita harus sampai dalam terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu harus melalui koreksi dari Tuhan. Apa koreksi dari Tuhan? Inilah yang kita sudah baca tadi dalam Wahyu pasal yang ke-11 itu. Kita ini diukur dengan ukurannya Tuhan yang bagaikan tongkat. Apakah itu tongkat itu? Tongkat itu adalah firman Tuhan yang menjadi ukuran bagi setiap manusia. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan harus ada kitabnya. Dan kitab kita adalah Alkitab. Dan kalau Alkitab ini untuk membawa kita masuk dalam ukuran Tuhan, ya itu sama dengan seperti dari awal pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan cara Allah menciptakan manusia itu Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ini saudaraku, dalam Kejadian 1 ayat 26. Jadi untuk kita sekarang, bagaimana kita tahu segambar dengan Allah? Ya, gambar dan rupa Allah yang benar-benar sudah diberitahukan kepada kita adalah teladan Yesus Kristus. Ya, kita sudah sering baca itu dalam Kolose pasal 1 ayat 15, bahwa Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Ya bolehlah baca kalau ini sedikit. Mulai 15 ya. Kolose 1 ayat 15. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sampai 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Karena perikopnya itu di atas keutamaan Kristus. Ya. Jadi
Seperti apa segambar dan serupa dengan Allah. Makanya kita dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, biarlah pikiran kita sama seperti pikiran Kristus. Inilah yang kita kerjakan sekarang. Coba baca juga itu. Karena penting-penting sekali. Filipi 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Seperti apa kita bisa nanti ya untuk memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, kita harus percaya Yesus itu adalah utusan ataupun dia datang untuk menunjukkan sikap dan perilaku daripada Allah itu. Jadi Yesus itu adalah tabiat dari Allah. Makanya kalau dia pengampun, nah itu Allah. Kalau dia Maha Pengasih, kalau dia memperhatikan orang untuk menolong, ya itulah. Jadi supaya kita bisa seperti Yesus, yang pertama kita harus dilahirkan baru. Ini. Bagaimana dilahirkan baru? Percaya kepada Yesus, mengaku dosa, dan kita yakin Tuhan sudah mengampuni, dan kita harus ada kerinduan seperti pikiran Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Itu harus jadi penyerahan kita. Saudara mau? Haleluya. Nah, kalau ini saudaraku penyerahan kita, itu sudah benar. Baru sesudah itu kita harus rindu terus kepada firman Tuhan. 1 Petrus 2. Coba. Mulai ayat 1 coba. 1 Petrus 2 mulai ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, jadi tadi percaya kepada Tuhan dan sudah berani saudaraku, tidak mau berdosa lagi, dan semua tabiat-tabiat berdosa itu kita harus berusaha. Dan kita harus yakin Tuhan yang memanggil kita, dia setia, dia pasti akan menolong kita sehingga kita membuang semua itu. Sama seperti ya hari Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan, kalau Paulus mau sampai kepada tujuan, apa yang memberati dibuang saudaraku. Jadi ini kita yang dibuang bukan muatan kapal, bukan perabot kapal, tapi 1 Petrus 2 yang kita buang apa? Semua dosa-dosa tadi kan begitu. Tadi coba lo baca lagi ulang. Apa yang kita buang? Karena itu buanglah segala kejahatan. Ya, ini buanglah segala kejahatan. Ini yang harus kita buang, terus buang. Segala tipu muslihat. Iya. Dan segala macam kemunafikan, Iya. kedengkian dan fitnah. Jadi jangan kita ada tipu muslihat, saudaraku. Biarpun jujur-jujur, Tuhan pasti memberkati kok. Sering sekali, ya, kalau dalam Amsal Sulaiman 11 itu, apa di situ? Neraca serong, timbangan, timbal yang ditukangi, saudaraku, ya. Jadi katanya ini 1 kilo. Nah, jadi ada orang gini, ada petani, ya,
beli di kota, beli gula. Ya. Jadi sudah langganan jadinya. Kalau begitu, aku juga mau beli dah dari kamu semua sayur-sayur, semua barang-barangmu dari ladang. Oke, kata petani ini. Nah, terus dia bilang bagaimana? Nah, aku timbang semua ya, biar nanti kamu nggak susah-susah lagi. Ditimbanglah semua. Gula yang dia beli 1 kilo itu yang dibuat untuk, ya mungkin kayu dibikin begitu. Ini bukan timbangan benar. Jadi gula yang dibeli itu persis, malah kadang ditambahin. Nah gitu. Jadi suatu waktu pemilik toko itu bilang, kamu harus bayar ke saya banyak. Mulai kamu berlangganan dengan saya, setiap saya beli cuma 9 ons. Gitu dia. Lah, kenapa harus begitu? Aku juga, kamu akan bayar ke saya. Lah, kenapa? Loh, saya kan bikin timbangan itu gula yang dari kamu. Aku beli gula dari kamu, ya itulah, segitulah beratnya. Jadi kamu mau bilang apa? Apa kamu bilang yang kamu kasih itu nggak benar 1 kilo? Oh, nggak berani dia bilang nggak benar. Karena dia malu dibilang penipu. Akhirnya sudahlah, dia nggak bisa bilang apa-apa lagi. Dia diam dia. Makanya saudaraku, kalau Tuhan mau memberkati kita, nggak pakai susah-susah. Nggak usah pakai begitu-begitu. Jujur aja sudah. Karena berkat kita berkat yang dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang bikin kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu Amsal 10 ya, ayat 22. Coba dulu. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Kalau Tuhan lihat kita setia kepadanya, kalau Tuhan lihat kita sudah waktunya mau jadi kaya, saudaraku, ya itu sudah. Saya kadang-kadang mengikuti cara dunia ini, bagaimana cara dia itu pikir saya kan. Jadi adalah cerita-cerita Jawa, begini. Kamu lahir begini. Wah, ada penghalang berkatmu. Kalau kamu mau beli jimatku ini, ya nanti kamu kaya. Lah, pikir saya, rupanya di situ dia daya menipu orang-orang, pikir saya. Ya, jadi mau kutulisin berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan kamu, bukan jimatmu, bukan caramu. Saya tulis begitu, tapi nggak bisa masuk dibalas ke dia begitu ya. Ya sudahlah, pikir saya, rupanya nggak perlu. Tapi begitulah dunia ini, saudaraku. Tapi kita harus masuk dalam ukurannya Tuhan. Ukuran Tuhan itu membuat kita nanti satu, tidak bisa lagi didakwa oleh setan. Tidak bisa lagi dituduh. Karena setan itu disebut adalah pendakwa manusia. Itu sebabnya di dalam Wahyu 12 ya, ayat yang ke-10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Saudaraku, pendakwa ini artinya yang selalu cari kesalahan orang dan menuduhnya. Itu mendakwa. Dan itulah pekerjaan iblis. Jadi ini harus sampai kita kalahkan. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Caranya mengalahkan bagaimana? Ayat 10. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka.
darah anak domba itulah pertobatan dan penyerahan kita yang sebenar-benarnya. Pertobatan dan penyerahan ke dalam kekudusan sampai kita memiliki kesaksian. Dan kesaksian itu adalah disebut bagaikan linen halus yang putih. Itu dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Linen halus itu adalah kesaksian atau perbuatan orang-orang benar, orang-orang perbuatan benar, orang-orang kudus. Perbuatan benar, orang-orang kudus. Coba baca itu sedikit itu. Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya. Saudara-saudaraku, harus sampai ini ada dalam hidup kita. Ini di politik-politik sekarang, saya kalau ngikutin, semua saya ikutin. Karena kita harus mengerti. Kadang lucu-lucu juga. Si ini bilang, begini. Kalau saya mau dipanggil KPK, harus saya juga tunjukin salahnya dia. Jadi main tunjuk-tunjuk. Main dakwa. Aku nggak mau sendirian masuk penjara. Harus sekali kena, biar semua sekalian. Gitu. Jadi semua main tunjuk-tunjuk. Tapi kalau kita tidak ada kesalahan, mau ditunjuk pun 1000 kali nggak apa-apa. Amin, saudaraku. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus sampai nggak ada kesalahan. Kalau masih ada kesalahan, ya itulah yang ramai di politik-politik itu. Kamu begini. Ada yang sana sudah lama pun dosanya, tapi dia juga menunjuk orang sana. Wah, nanti lama-lama orang menunjuk juga kesalahannya. Kamu juga begini. Jadi kesaksiannya kelihatan lagi, saudaraku. Kesaksian yang tidak benar. Jadi begitulah. Jadi tidak bisa, saudaraku, berhenti dakwaan ini, menunjuk kekurangan ini. Tapi kalau kita sudah punya kesaksian, bagaikan jubah yang putih yang berkilau-kilauan, dan itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus, kita nggak bisa didakwa lagi. Itu yang mengalahkan setan. Dan kalau itu sudah ada di dalam kehidupan ciptaan Tuhan, itulah mereka sudah masuk dalam ukuran Tuhan. Ya, dan iblis juga kalah, saudaraku, dan dia bisa dihukum. Sekarang kenapa iblis belum dihukum? Karena kebanyakan manusia ya belum masuk dalam atau dalam jumlah yang dicari oleh Tuhan, orang-orang yang tidak bisa didakwa oleh setan. Tapi saudaraku, iblis itu dikalahkan oleh satu darah anak domba, itu penyucian dan pertobatan. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi itu sebabnya kesaksian kita. Jangan hanya, saudaraku, aku keberkatan. Itu bagus, tapi itu belum mengalahkan setan. Malah setan nanti ketawa-ketawa. Nanti ho. Aku juga banyak harta. Dia kepada Tuhan Yesus, waktu Yesus baru berpuasa, apa dia bilang? Lihat nih, semua nih dunia ini, semua ini akan kukasih kepadamu, asal kamu mau menyembah saya. Jadi jangan pikir, saudaraku, kalau iblis itu kaya juga. Jadi kalau kita bersaksi itu, kamu baru sedikit, tanahmu belum ada selebar Jakarta, tanahku semua. Karena setan, saudaraku. Jadi malu kita kalau cuma bersaksi sedikit tentang hal perkara jasmani. Tapi kalau kita merasakan itu karena kuasa Tuhan, bukan itu yang kita saksikan. Kebesaran Tuhan itu yang kita saksikan. Tuhan menolong saya, Tuhan. Tapi kesaksian yang paling tinggi adalah
perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nah, itu bisa mengalahkan setan langsung. Kalau itu kesaksian kita. Nah, ini. Jadi kita, saudaraku, bukan salah bersaksi kalau saudaraku, aku disembuhkan Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Ya bisa. Saudaraku, aku diberkati Tuhan, cukup makan, cukup minum, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya sudah, bisa itu kesaksian. Tapi itu kita bilang karena Tuhan itu Maha baik, dia mau memberkati. Tapi kesaksian yang paling sesungguhnya adalah kalau kita sudah ada perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nah, kalau itu iblis sudah kalah, saudaraku. Nah, itu ukuran Tuhan. Sebabnya dalam penyembahan kita sekarang, kita harus semakin melihat diri kita. Nah, ini. Kenapa harus dalam penyembahan? Supaya semua kita renungkan. Supaya semua kita lihat. Makanya kalau untuk penyembahan itu bukan kebiasaan, bukan asal datang. Mulai kita ada, saudaraku, datang itu sudah mulai periksa apa kekurangan saya. Baru kita buang semuanya. Kita buang. Jadi penyembahan itu adalah merobek tirai, membuka untuk masuk dalam. Kita bagaikan memiliki jubah yang putih. Itulah sudah memiliki perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi robek semua keinginan-keinginan apa-apa yang menghalangi kita. Itu saudara-saudaraku yang kita lihat. Sampai kita bisa benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, saya perhatikan. Jangankan surga, saudaraku. Ya, surga itu juga nanti Tuhan tinggalkan loh. Ditinggal. Makanya kita kan sudah sering membaca dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Makanya nanti yang terakhir itu kita bukan ke surga. Sudah tahu kemana kan? Yerusalem baru. Nah itu Wahyu 21 ayat 3. Itu. Kenapa surga ditinggalkan? Karena pernah di situ ada dosa. Ya, dosanya siapa? Mbak Lucy. Lucy apa? Lucifer. Iya, ini saudaraku. Ini Tuhan tidak mau di situ. Karena untuk kekekalan, bekasnya dosa itu juga nggak mau. Cuma, saudara-saudaraku, kalau yang sudah disucikan oleh darah Yesus itu luar biasa. Manusia disucikan oleh darah Yesus. Kalau surga itu nggak disucikan oleh darah Yesus. Jadi makanya ditinggal saja. Dan Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi penyembahan kita sekarang ini adalah bergumul membuang semua tabiat-tabiat apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai kita masuk dalam ukurannya Tuhan yang terakhir. Kita harus sama seperti Yesus. Ini yang sering kita baca 1 Yohanes 3 ayat 2. Tolong baca sebentar. Tolong baca sebentar. Yohanes 3 ayat 2. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Sama seperti Dia. Bagaimana itu boleh terjadi? Bukan pada saat itu, saudaraku, itu dikerjakan. Mulai sekarang. Hendaklah pikiranmu seperti pikiran Kristus. Hendaklah kamu dibarui dari hari ke hari. Sampai sama dengan Kristus, saudaraku. Jadi bukan berarti kalau Yesus datang baru kita
sama seperti dia. Tidak, itu sudah dikerjakan mulai dari kita percaya, lahir baru, sudah ya. Dan seperti sekarang ini, inilah yang kita kerjakan, penyembahan, memeriksa dengan teliti. Ya, kalau dalam Lukas ini kita nggak usah baca dulu. Jadi pengantin yang kehilangan apa namanya permata lah, ya gitu, harus dia periksa supaya ketemu, saudaraku, yes. Jadi kita untuk menjadi ketemu Tuhan harus sampai kita periksa, jangan ada lagi yang membuat kotor dalam diri kita. Diperiksa. Itu kita lakukan dalam doa penyembahan. Itu sebabnya, saudaraku, pentingnya doa penyembahan. Banyak orang belum mengerti ke situ. Karena belum suka. Belum itu yang menjadi keinginannya. Ada keinginan orang ikut Tuhan, yang penting jadi orang Kristen, kebiasaan, ya, ikut-ikutan. Ada yang penting hanya dapat berkat, masalah selesai, kalau orang sakit sembuh. Itu, saudaraku. Tapi kita sudah melihat harus sampai sama seperti Kristus, karena itulah yang bisa kekal bersama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tolong kita? Saudara yakin Tuhan bisa tolong? Dia yang menciptakan kita secara mulai dari manusia, dari tanah sampai kepada terjadi manusia. Tapi dia juga yang menciptakan kita sampai segambar dengan Yesus Kristus. Itulah yang terpelihara, saudaraku, tidak bisa dituduh, tidak bisa dipegang oleh iblis, tidak bisa diserang lagi oleh iblis. Karena banyak nanti yang diserang, saudara-saudaraku. Tapi kalau sudah tidak ada cacat celah, nggak bisa lagi diserang. Wahyu pasal 13 ini kita sudah sering baca, ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Jadi biarpun orang-orang kudus, nah, kemana tingkatannya? Harus digambar dengan Yesus. Itu tingkatannya, saudara-saudaraku. Jadi biarpun orang kudus, tapi itu belum meningkat. Saya sudah terangkan ibarat pohon, kalau berbuah 30 sudah bagus, apalagi berbuah 60. Tapi bukan itu yang paling baik. Yang paling baik adalah yang berbuah 100. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang percaya, itu sudah baik. Nah, baru tingkatan orang percaya, orang-orang kudus. Tingkatan dari itu apa? Matius 5 ayat 48. Ayo. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin, saudaraku. Harus, saudaraku. Gak boleh main-main. Tapi orang bikin ukurannya sendiri. Aku sudah cukup segini. Gereja kami sudah cukup segini. Tidak boleh, saudaraku. Kalau firman Tuhan itu diukurkan ke kita. Matius 5 tadi ayat berapa? 48. Apa dia bilang? Haruslah kamu sempurna. Tidak boleh enggak, saudaraku. Ada perkataan harus. Nah, itu ukuran Tuhan. Makanya ukuran ini kalau kita nggak senang baca firman, nggak senang dengar firman, ya nggak bisa.
Udah langsung itu sudah dia pikir, saudaraku. Nggak bisa. Jadi kalau disortir itu udah nggak bisa, saudaraku. Kecuali kalau orang tidak dia benar-benar dengan apa namanya, dengan kebenaran Tuhan. Umpamanya kita beli sate daging. Nah, satu pertama daging, tapi nanti paling tengahnya bukan daging. Gajinya ada perut-perutnya, nanti agak di ujungnya kasih lagi dagingnya yang benar. Begitu saudaraku, ini cara manusia begitu nih. Tapi kalau di dalam Tuhan harus benar-benar murni. Jadi biar sudah bagus kita makan sate, tapi bukan hanya begitu. Kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna adanya. Tapi dia yang memulai, dia juga yang menolong kita. Haleluya. Yang penting kita harus setia berserah kepada dia. Jangan kayak anak begini. Orang tuanya kan dialah yang cari makan, dia lah, anaknya aja masih kecil, baru 3 tahun. Ini roti enak nih, kasih. Tapi udah dikasih, minta dong. Nggak mau dikasih. Sebenarnya saudaraku itu kan dari dia. Kalau dia nanti mau nambahin lagi bisa, cuma dia nggak mau, saudaraku. Tapi ada juga yang mau. Nih, kadang dikasih lagi semua. Anakku ini baik sekali katanya, saudaraku ya. Jadi itu hanya melihat, saudaraku. Tapi kita yakin, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna adanya. Oleh pertolongan Tuhan. Dan kalau kita yakin dan sungguh-sungguh dan bisa menyerahkan hidup kita, Tuhan yang memulai, dia juga yang menyelesaikannya. Sehingga kita semua tidak bisa dikuasai antikris, kita boleh siap bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya di dalam doa ini, sekalian kita ada waktu, semua kita bersungguh-sungguh buang segala yang tidak berkenan kepadanya. Dan bergumul, saya yakin Tuhan, saya berserah bahwa Engkau akan menolong saya memiliki pikiran Kristus, kehidupan seperti Yesus, ya, pengampunan, kasih yang seperti Yesus. Saya yakin itu bisa terjadi bagiku. Tuhan berkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.